Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan liputan khusus. Kali ini kami angkat berkenaan dengan tambahan pajak Opsen yang mengejutkan masyarakat di awal tahun 2025. Banyak yang menyebut tambahan pajak ini menyebabkan pajak tahunan kendaraan bermotor naik. Padahal Opsen hanya membedakan distribusi pajak ke pemerintah provinsi dan kota kabupaten. Bagaimana mekanisme pajak Opsen ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam telusur kasus Kenali Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Sebetulnya yang ditanggung masyarakat itu sama. Pemirsa, apakah Anda tahu apa itu pajak Opsen? Jadi Opsen ini merupakan tambahan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat jika Anda memiliki kendaraan bermotor. Nah, seberapa tahu masyarakat tentang pajak Opsen ini dan apakah pajak ini menambah pajak kendaraan bermotor yang harus Anda bayarkan per 5 Januari 2025? Ikuti penelusuran kami. Tahu Apa itu? tentang kenaikan pajak? Berarti pajak yang harus Bapak bayar naik dong? Iya, Setiap naik berapa Pak tahun? kalau nggak salah 66%. Iya, kalau barat. Ada kenaikan nggak Pak? Kayaknya tidak ada sih. Tapi tahunnya ada kenaikan atau belum? Dari informasi yang beredar sih ada. Tapi ternyata Kayaknya kenaikan juga nggak ada sih. berarti sudah tahu pajak Opsen itu apa? Tadi saya tanya sama orang Pemda, katanya ini cuma pembagian alokasi dana aja kayaknya. Berarti habis bayar pajak ya? Iya, Ada kenaikan nggak dibanding tahun lalu? nggak ada, sama aja kok. Sebelum bayar pajak, tahunnya akan ada kenaikan nggak? Nggak ada info apa-apa. Sudah dengar soal pajak Opsen? Sudah dengar, Tahu pajak Opsen itu apa? tahu pembagian pajak, tapi tetap sama jumlahnya, Jadi yang dibayarkan tetap sama? tetap tiap sama, tahun ya? cuman pembagian perhitungannya aja yang berbeda. Pak, mau bayar pajak ya? Ya, Sudah dengar tentang pajak Opsen belum? belum. Nah, Bapak tahunya tahun ini akan ada kenaikan atau sama Pak bayar pajaknya? Nggak tahu. Di awal tahun 2025, masyarakat dikejutkan dengan adanya tambahan pajak Opsen pada kendaraan bermotor. Publik menganggap Opsen akan menambah besaran pajak yang harus mereka bayarkan, padahal tidak demikian. Sebetulnya yang ditanggung masyarakat itu sama, maksimal sama dengan dulu. Jadi caranya adalah pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama diturunin dulu. Kemudian muncul tambahin Opsen, sehingga total yang ditanggung oleh masyarakat ketika membayar, biasanya bayar perbarui STNK ya, itu sama. Bedanya adalah kalau dulu hanya muncul pajak kendaraan bermotor, muncul biaya balik nama kendaraan bermotor, masuk ke kas provinsi. Lalu provinsi secara periodik 3 bulanan bagi hasil dana pemungutan PKB, BPNKB ke kabupaten kota. Sekarang langsung split. Jadi namanya Opsen PKB, Opsen BPNKB itu langsung split ke kabupaten kota. Tim Metro TV mendatangi Samsat Ciputat di Tangerang Selatan, Banten. Kami melihat sosialisasi Opsen terus dilakukan. Per 5 Januari 2025 akan ada kolom tambahan pada STNK usai Anda membayar pajak, yakni Opsen BPNKB dan Opsen PKB. Nominal inilah yang akan diterima pemerintah kabupaten kota secara langsung usai Anda membayar pajak. Anda masih bingung pemirsa dengan bagaimana penghitungan dari pajak Opsen? Kita coba lihat ilustrasinya. Contohnya, ini kalau kita baru saja membeli kendaraan seharga 300 juta rupiah, nah yang perlu dibayarkan pertama adalah BPNKB. Ada 8% yang nantinya akan masuk ke kas provinsi. Namun yang menjadi catatan, masing-masing provinsi ini memiliki besaran yang berbeda, maksimal 12%. Nah, kita hitung dulu. 8% dari 300 juta rupiah adalah 24 juta rupiah. Nah, berapa? Pajak Opsennya 66%. Ini di semua provinsi besarannya sama. 66%-nya adalah 15.840. Nah, ini akan masuk ke kabupaten kota. Jadi total yang harus Anda bayarkan sebesar Rp39.840.000. Ini sesuai dengan aturan yang baru di tahun 2025. Kemudian
ini hanya dibayarkan satu kali. Jadi ketika Anda mungkin menjual mobil atau membeli mobil atau kendaraan lain second, ini tidak akan dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor dan biaya atau pajak opsennya. Nah, sementara yang perlu Anda bayarkan setiap tahun adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Kita lihat lagi, besarannya 1% yang akan masuk ke provinsi. Lagi-lagi ini berbeda di setiap provinsi di mana maksimalnya 1,2%. Kita ambil contoh di satu daerah, kabupaten kota ini atau di provinsi ini menetapkan 1%. Jadi 1% dari 300 juta tadi adalah 3 juta rupiah, ini akan masuk ke kas provinsi. Nah, biaya atau pajak opsennya 66%. Ini sama di semua daerah di Indonesia sebesar Rp1.980.000 yang akan masuk ke kabupaten kota. Nah, jadi yang harus Anda bayarkan kita jumlah menjadi Rp4.980.000. Nah, ini yang harus Anda bayarkan setiap tahunnya. Apa perbedaannya di tahun 2025 ini dan tahun-tahun sebelumnya? Kalau di tahun sebelumnya untuk pajak yang kita bayarkan nanti akan masuk ke provinsi terlebih dahulu, baru ada istilah namanya bagi hasil dari provinsi memberikan ke kabupaten kota. Tapi per 5 Januari 2025, apa yang pajak yang sudah kita bayarkan ini akan di-split atau didistribusikan secara otomatis pada hari yang sama masuk ke provinsi dan masuk ke kabupaten kota. Tapi juga perlu menjadi catatan pemirsa, kalau di DKI Jakarta tidak diberlakukan pajak opsen. Kenapa? Karena di DKI Jakarta tidak memiliki kabupaten atau kota, melainkan hanya memiliki kota administratif. Nah, ini yang perlu menjadi catatan Anda bahwa pajak opsen ini tidak menaikkan harga pajak. Jadi tahun kemarin 2024 dan 2025 ini sebenarnya tidak ada kenaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang harus Anda bayarkan. Secara garis besar, opsen hanya membedakan distribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sekarang, pemerintah kabupaten kota tak perlu menunggu bagi hasil dari pemerintah provinsi. Sebelum adanya opsen, pembagian antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah 70-30. Namun kini berubah menjadi 61% untuk provinsi dan 39% untuk kabupaten kota. Untuk perubahan dari tahun lalu terkait opsen, yang dimana tahun lalu bagi hasil dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2022, amanat undang-undang kami harus melaksanakan terkait opsen PKB dan BBNKB, di mana opsen PKB dan BBNKB ini kewenangannya ada di wilayah kabupaten kota. Tetapi pemungutan bersamaan dengan PKB dan BBNKB yang kewenangannya ada di Provinsi Banten. Untuk pendistribusian pajak kendaraan bermotor yang semula per bulan, sekarang secara real time. Di sore hari setelah posting kami melakukan transfer ke kabupaten kota, sehingga kabupaten kota dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan di sore hari sudah kami lakukan transfer ke kabupaten kota, besoknya sudah bisa dipergunakan oleh kabupaten kota uang tersebut. Opsen dinilai menjadi cara efektif untuk menyerap pendapatan asli daerah atau PAD dan mengoptimalisasi pemanfaatan pajak tanpa membebankan masyarakat. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah lebih tercerahkan dengan adanya pajak opsen ini? Jadi bukannya Anda harus membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2025 ini. Namun di masing-masing provinsi akan ada pergub yang mana ini mengatur ada pengurangan PKB dan BBNKB. Sehingga apa yang harus Anda bayarkan pada tahun ini tidak ada kenaikan atau pengurangan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau Anda setuju atau tidak dengan adanya pajak opsen ini? Dari Banten, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.